Selamat sore pemirsa, Make News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini dengan berita yang aktual dan menarik yang terjadi di tanah air, dan semua informasi menarik lainnya sudah kami rangkum untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Bersama saya, Erin Elizabeth Putri, inilah Make News selengkapnya. Kebakaran yang terjadi di Jakarta Selatan menghanguskan lapak pedagang dan pemukiman warga. 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari di Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Guntur Setiabudi, menghanguskan 30 lapak pedagang dan pemukiman. Petugas piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Mo Arif, mengatakan, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsleting dari salah satu pihak lapak yang bangunannya menggunakan bahan semi permanen, sehingga menyebabkan api cepat merambat serta sedikit sulit untuk dipadamkan. Menurut laporan, api bisa dijinakan setelah kurang lebih 1,5 jam dengan 22 unit mobil pemadam dengan 105 personel yang turun ke lapangan. Hingga saat ini ada laporan terkait adanya korban jiwa atas kejadian ini. Pada Minggu pagi, aktivitas Gunung Merapi kembali terlihat menyemburkan awan panas. Aktivitas ini merupakan susulan dari aktivitas Sabtu kemarin. Sebelumnya tercatat 41 awan guguran yang dikeluarkan dari kawah Merapi pada Sabtu 11 Maret kemarin. Namun aktivitas itu kembali terulang pada dini hari hingga pagi. Gunung Merapi terlihat masih mengeluarkan awan panas guguran hingga 6 kali dengan amplitudo 31-70 mm dengan durasi 60,9 sampai 190 detik. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyebutkan status Gunung Merapi saat ini masih siaga, sehingga kegiatan warga di kaki gunung masih berlangsung seperti biasa. Namun meskipun berjarak sekitar 5 km, warga diminta untuk tetap siaga dan waspada. Konser Blackpink World Tour hari pertama banjir keluhan. Banyak para fans yang tidak mendapatkan kursi yang sesuai dengan tiket yang mereka beli. Konser yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menjadi pengalaman buruk bagi sebagian fans. Lantaran banyak fans yang telah mengeluarkan uang lebih dari 3 juta untuk sebuah tiket kategori platinum namun tidak mendapatkan kursi. Hal ini terjadi dikarenakan lalainya kinerja dari promotor seperti keluhan dari salah satu fans yang memiliki nomor kursi AX241, namun di venue kursi dengan nomor tersebut tidak ada. Banyak juga para fans yang bertikai dikarenakan kursi yang seharusnya milik mereka ditempatkan oleh orang lain yang enggan berpindah tempat, sehingga mereka terpaksa berdiri dan duduk di antara pembatas seat. Atas ketidaknyamanan ini, para fans sangat menyayangkan tanggung jawab dari pihak promotor. Hingga konser berakhir pun tidak ada permintaan maaf dan pihak Project Eksekutif IMA Indonesia. Seorang pria di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan berinisial IS yang berusia 39 tahun diamankan pihak kepolisian. IS diamankan lantaran melakukan onani di jalanan. Peristiwa itu terjadi di Kemang Utara 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret 2023. Awal mulanya seorang saksi yang tengah melintas di Jalan Kemang Utara 1 diberhentikan oleh seorang perempuan yang meminta tolong. Perempuan tersebut melaporkan pada pria yang masturbasi. Kemudian perempuan yang meminta tolong itu langsung pergi begitu saja. Saksi lalu membawa pelaku ke Polsek Kemang Perapatan. Lalu polisi mengecek KTP dan polisi juga turut mengecek CCTV. Mario Dandi Satrio yang berusia 20 tahun tampil langsung dalam reka ulang penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora yang berusia 17 tahun. Rekonstruksi digelar di Kompleks Green Permata Residence Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. 10 Maret 2023, Mario Dandi dihadirkan dalam reka ulang tersebut. Gerak-gerik yang pertama dilakukan dalam rekonstruksi adalah menunduk. Selama menjalani rekonstruksi, terlihat Mario mengenakan baju tahanan polisi berwarna oranye dan celana pendek. Dalam rekonstruksi tersebut terlihat tatapan matanya kosong dan beberapa kali Mario Dandi menundukkan kepala pada saat proses reka ulang berlangsung. Gerak-gerik berikutnya adalah saat Mario menyuruh David untuk push up. Mario Dandi memperagakan adegan dirinya meminta David push up sebanyak 50 kali. Selanjutnya gerak-gerik Mario dalam rekonstruksi adalah tutupi wajah. Saat pemeran David sedang push up, Mario Dandi terlihat menutupi wajahnya.
Kemudian gerak-gerik tersebut saat Mario membohongi satpam perumahan. Satpam menanyakan tujuan Mario untuk apa. Mario berkilah bahwa dirinya hendak pergi ke rumah temannya. Lalu di gerak-gerik berikutnya, Mario meminta David mengambil posisi sikap tobat. Lalu di gerak-gerik selanjutnya adalah detik saat Mario aniaya David. Mario mulai mengemeragakan adegan menganiaya David. Setelah gerak-gerik aniaya David, Mario melakukan selebrasi. Dirinya melakukan selebrasi Siu yang dipopulerkan pesepak bola Cristiano Ronaldo. Gerak-gerik yang terakhir yaitu AG hanya diam ketika David terkapar. Hal ini terlihat ketika Anne dan sang suami yang merupakan tuan rumah teman David melihat dan menghampiri untuk membantu David, meminta agar AG menopang kepala David di pahanya. Namun AG hanya menahan dengan tangan saja, dan saat evakuasi pun AG hanya melihat dan tidak membantu sama sekali. Selanjutnya ada perkiraan cuaca yang akan dibacakan oleh Lain. Untuk Lain dipersilahkan. Ya, terima kasih Airen. Pemirsa, kita beralih pada informasi mengenai perakiraan cuaca pada 13 Maret 2023 di beberapa titik wilayah mulai dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sebelum Anda melakukan aktivitas di luar rumah atau bagi Anda yang ingin bepergian ke beberapa wilayah ini, pastikan Anda telah mengetahui perakiraan cuacanya. Baik pemirsa, kita mulai pada wilayah yang pertama, yaitu wilayah DKI Jakarta, di mana pada pagi hari DKI Jakarta akan cerah berawan, namun pada siang hari dan juga malam hari akan berawan saja. Selanjutnya kita beralih pada wilayah yang kedua, yaitu wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, di mana Kota Bogor, Jawa Barat pagi hari akan cerah berawan, namun pada siang hari dan juga malam hari akan adanya hujan ringan. Selanjutnya kita beralih pada wilayah yang ketiga, yaitu wilayah Depok, Jawa Barat, di mana Depok pada pagi hari akan tampak cerah berawan dan disambung pada siang dan malam hari hanya akan berawan. Lalu kita beralih pada wilayah keempat dan juga kelima, di mana ada Tangerang dan juga Bekasi, di mana pada pagi hari akan tampak cerah berawan dan disambung pada siang hari dan juga malam hari hanya akan berawan. Berikut merupakan perakiraan cuaca yang dilansir oleh bmkg.co.id. Cuaca terlihat cukup bersahabat di beberapa wilayah ini, dan semoga aktivitas di luar rumah yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Ya, kembali ke Airen. Barcelona tengah diterpa kasus dugaan suap yang dilakukan kepada wasit. Hal ini membuat Barcelona terancam dicoret dari Liga Eropa. Barcelona dituntut atas dugaan suap terhadap pejabat wasit di Liga Spanyol. Atas tuntutan ini, Barcelona akan terancam regulasi kompetisi UEFA, yaitu klub tidak boleh tampil di 3 kompetisi jika tersandung kasus ilegal di dalam atau di luar negeri. Jika proses hukum berlanjut dan Barcelona terbukti melakukan pelanggaran, maka pada Liga Champions musim depan Barcelona tidak akan ikut serta. Diduga Barcelona membayar lebih dari 7,3 juta euro sepanjang 2001 hingga 2018 kepada Jose Maria Enriquez Negreira untuk menguntungkan Barcelona dalam keputusan wasit. Namun pihak Barcelona tidak diam saja. Mereka membantah tuduhan tersebut dan akan bekerja sama dengan penyelidikan yudisial dengan baik. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Make News kali ini. Make News akan kembali hadir dengan informasi yang aktual dan menarik lainnya. Saya Irene Elizabeth Putri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.